Selamat siang. Ya, siang. Jadi sebagai pakar hukum, Kak, melihat yang lagi viral pertengkaran antara Kiesa Alvaro dan Dimas Anggara itu seperti apa, Kak? Menurut saya yang namanya pertengkaran sih sebenarnya wajar. Karena yang namanya manusia punya ego masing-masing ya. Sebetulnya itu sih hal yang biasa sih menurut saya. Tapi biasanya itu kita lihat dulu parah apa enggak kan gitu. Kalau hanya pukul-pukul ya mungkin sakit-sakit tipis wajar namanya laki-laki. Tapi kalau sampai mengakibatkan pemukulannya itu sampai luka-luka parah, contoh rahangnya patah atau hidungnya pecah, ya kan? Atau mungkin bagian dadanya ada yang patah gitu, retak bagian tulang-tulang atau dadanya langsung sakit gitu. Itu kan beda-beda. Nanti harus dilihat dulu hasil visumnya seperti apa. Tapi bukan pertengkaran, dia Kiesanya nggak melawan gitu, nggak melawan. Oh, Kesha nggak melawan. Ya itu bagus dong. Berarti kan gini. Yang aku kan kenal Kesha dari kecil ya, kita sering bareng. Ya Kesha kan diajarin tidak boleh mendahului gitu. Jadi sebenarnya ini pelajaran juga untuk yang mukul gitu loh. Maksudnya kalau orang udah diem ya jangan terus dipukulin. Itu kan namanya dia melakukan penganiayaan juga dong. Kekerasan itu kan nggak boleh. Ya sebaiknya kalau emosi lebih baik kata-kataan lah, jangan sampai main fisik gitu loh. Itu kan nggak bagus karena nanti urusannya bisa panjang ya kan. Kalau Kesha melaporkan dia ke kepolisian, divisum segala macam, bikin laporan penganiayaan. Nah nanti kan tugasnya penyidik itu dilihat dari hasil visumnya, penganiayaan itu apakah penganiayaan berat atau ringan kan gitu. Malah jadi bahaya sih nanti. Bisa jabarin pasal yang mungkin bisa dikenakan ke Dimas Anggara? Ya kalau pasal kan ada 351 ya untuk penganiayaan gitu. Kalau penganiayaan berat juga ada lagi gitu dan hukumannya juga lebih berat lagi di atas 5 tahun. Aku sih nggak lihat itu videonya seperti apa ya. Cuman aku harap nggak tahu sampai sekarang gimana. Apakah Kesha mau melaporkan atau mungkin masih menunggu itikat baik. Ya kalau Kesha minta menunggu itikat baik ya dia harus gentle dong. Masa anak orang main dipukulin gitu aja ya kan? Ya udah langsung lah cepat-cepat diselesaikan. Biar jangan berlarut-larut gitu. Apalagi dia mungkin sudah sudah menunggu itikat baik tuh berarti bagus loh. Aku support Kesha, berarti dia benar-benar berhati lega gitu. Maksudnya nggak wah aji mumpung atau wah dia main hakim sendiri gitu. Kalau lihat dari updatean Pasha sih mungkin Pashanya yang menunggu itikat baik. Pashanya ya, iya. Apalagi Pasha kan seorang pejabat tinggi juga saat ini. Jadi ya harus gentle sih, kita menunggu aja, mungkin dikasih waktu beberapa saat ya kan. Kalau tidak ya sudah, berarti kan lebih baik dilaporkan. Biar apa? Biar ada efek jerah di kemudian hari gitu. Selain minta etikat baik dari Dimas juga, Pasha sendiri minta tanggung jawab dari PH-nya. PH-nya bisa kena pasal juga nggak sih, Kak? Itu tergantung kontraknya ya. Kadang gini, setahu aku kalau PH itu yang udah sih selama aku main sinetron, PH tidak menjamin keselamatan kita. Contoh, amit-amit ya kita mau berantem atau kita ditabrak mobil atau maaf kita kecelakaan, itu dalam kontrak biasanya tidak dicantumkan itu tanggung jawab PH. Ketika ada terjadi force major, biasanya PH itu tidak bertanggung jawab. Nah itu tergantung kontraknya, makanya nanti kita tanyakan dulu. Kalau di kontrak itu ada, ya berarti kan PH ikut turut serta bisa bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya tidak, ya nggak bisa juga kita tuntut PH, karena kan itu individual, pribadi kan, personal gitu. Tapi untuk itikat baik itu, apakah itu bisa memuluskan jalan Dimas Anggara untuk bebas dari hukum atau gimana, Pak? Tergantung, jadi gini. Biasanya orang kalau menunggu itikat baik itu biasanya kan dia hebat dong, berhati lega. Biasanya orang itu berarti tidak mau berlarut dan dia kan gentle dong ya kan, gue udah dipukulin nih, ya udah lu sekarang minta maaf sama gue, it's normal. Tapi kalau misalnya dia udah datang udah minta maaf, yang udah sih biasanya udah tidak lanjut, karena juga seorang Pasha juga kan pasti sibuk ya kan, apalagi Kesha juga lagi sibuk juga kan, lagi banyak syuting ini itu, yang ada nanti malah pekerjaannya jadi terganggu, bolak-balik kantor polisi karena kan prosesnya juga panjang. Jadi menurut aku sih ketika dia sudah minta maaf, ya sudah, biasanya sih clean and clear, udah damai lah gitu, saling memaafkan gitu. Kan ini kan peristiwa tersebut kan mencuat setelah ada pernyataan awalnya kan dari Okky Stiana Dewi dan Okky Agustina dan pasti akan diberitahu ke publik. Nah kalau untuk
kejadian kasus begini tuh ini bisa diadukan oleh yang orang tua atau harus Keisha-nya? Kan Keisha udah dua. Oh iya, harus Keisha-nya sih bisa yang melaporkan ya kan, karena kan kekerasan kan penganiayaan itu kan langsung personal. Jadi bagusnya Keisha yang bikin LP melaporkan ke pihak yang berwajib gitu kan. Ya, terus beserta membawa hasil visum dari dokter. Ini saya dianiaya teman saya ya kan, ini luka-lukanya ya, nanti penyidik kan bikin laporan. Nanti tinggal penyidik akan memanggil ya kan pihak terlapor itu gitu. Orang tuanya nggak bisa melaporkan. Orang tuanya nggak bisa sih, bagusnya dia sendiri kalau kekerasan ya. Oke, Ya. Emang harapannya Oke, ya harapannya menurut saya ya ini kan biasa anak-anak remaja ya, jadi tolonglah siapa Dimas ya. Ya Dimas udahlah sekarang. Kalau Keisha udah seperti itu ya udah kamu harus gentle dong. Lain kali jangan main pukul-pukul tuh nggak bagus loh. Ini kan negara hukum ya kan. Kalian juga berteman, ada apapun miskomunikasi saling menghargai aja. Lebih baik diselesaikan baik-baik. Mungkin ya berantem mulut lah, jangan sampai main kekerasan fisik karena itu kan nggak bagus. Apalagi kamu juga kan public figure gitu. Harusnya mencontohkan yang baik, bukan malah menghancurkan diri kamu sendiri ya kan dengan kamu cara kekerasan, apalagi lagi di lokasi syuting kan kasihan nanti nama PH-nya juga jadi terbawa-bawa gitu loh. Oke Bu, baik. Sebagai senior gitu. Iya, apalagi Dimas kan senior, mungkin yang kita nggak tahu ya, mungkin ada hal yang dia tidak nyaman atau apa, aku nggak ngerti berantemnya kenapa, tapi ya jangan seperti itulah, semua bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kalau emosi aja, tapi jangan main fisik, itu nanti kebiasaan gitu loh. Ya. Kak,